Universitas Muhammadiyah Bandung. Akhlak Tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nindita dari Prodi PAI kelas 2C. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai riyadhah. Riyadhah yaitu menurut bahasa yaitu pembelajaran dan pelatihan. Selanjutnya, pengertian riyadhah menurut istilah yaitu suatu amalan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Riyadhah juga dalam ilmu akhlak tasawuf disebut juga at-tariqah. Amalan riyadhah dalam ilmu tasawuf memiliki 4 rukun, yaitu yang pertama yaitu uzlah atau mengasingkan diri dari keramaian untuk fokus beribadah. Yang kedua, diam atau berbicara seperlunya. Ketiga, yaitu bangun malam untuk beribadah seperti tahajud dan berzikir. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat adalah lapar dengan melaksanakan puasa sunnah atau shaum sunnah. Nah, ketika seorang muslim dapat melaksanakan riyadhah dengan baik, seorang muslim ini akan terbiasa mengendalikan hawa nafsu dalam dirinya. Ia akan mampu menjalankan amanah, menyebarkan rahmat dan kebaikan, sehingga Allah akan menurunkan keberkahan pada hidupnya. Amalan riyadhah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dapat menjaga seorang mukmin dari kesalahan, baik terhadap manusia maupun makhluk lainnya, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Allah akan menumbuhkan rasa manis terhadap amal ibadah di hati para mukmin. Mereka akan semakin tekun beribadah karena merasakan nikmatnya sholat, puasa, zikir, dan amalan yang lainnya. Adapun dalil yang menjelaskan mengenai riyadhah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 35 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung." Nah, selain ayat di atas, terdapat hadis qudsi yang juga menjadi dasar dari amalan riyadhah. Dalam hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya senantiasa hambaku tetap berupaya mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dipakai untuk mendengar, dan penglihatannya yang dipakai olehnya untuk melihat, serta tangannya yang dipakai untuk menggenggam. Hadis riwayat Tabrani. Nah, selanjutnya ada macam-macam riyadhah. Dikutip dari buku Tanya Jawab Islam oleh PIS KTB dalam pendidikan ilmu tasawuf, riyadhah dapat dibagi menjadi 2 macam. Macam-macam riyadhah yang dikutip dari buku Tanya Jawab Islam oleh PIS KTB dalam pendidikan ilmu tasawuf, riyadhah dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama riyadhah al-jisim, yakni pendidikan olahraga yang dilakukan melalui gerakan fisik untuk kesehatan jasmani manusia. Dan yang kedua yaitu riyadhah al-nafs, yaitu pendidikan olah batin yang dilakukan melalui olah pikir dan olah hati yang bertujuan untuk memperoleh kesadaran dan kualitas rohani.
Nah, riyadoh an-nafs ini lebih utama daripada riyadoh al-jisim, sebab jiwalah yang dapat membimbing manusia ke jalan kebenaran. Begitu, riyadoh keduanya ini terbilang sangat penting karena sama-sama bertujuan untuk memelihara apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasan selanjutnya yaitu implikasi nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita perlu adapun riyadoh untuk senantiasa memiliki sikap sabar dan syukur adalah dengan puasa dan sholat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-saumu nifsus sabar." Dalam redaksi ini, as-sabru nisfu saum, yang artinya bahwa saum itu setengahnya adalah sabar. Jika kita merenungi pengamatan dari ibadah puasa, kita sabar menahan makan, menahan minum, serta pasangan kita sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Segala sesuatu yang membatalkan saum, walaupun tidak semua halal, akan kita jauhi dengan sabar. Nah, sabar dan sholat adalah penolong orang yang beriman. Itu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 dan 153. Adapun bersabar adalah salah satu tujuan saum. Pada surah Al-Baqarah ayat 185 yang merupakan salah satu dari ayat rangkaian perintah puasa. Di akhir ayat, Allah menerangkan bahwa dengan perintah saum ini, wa'ala alaikum tashkurun, agar kalian dapat bersyukur. Nah, sekali lagi kita renungkan amaliyah saum. Betapa kita merasakan lapar dan haus selama seharian, tetapi lapar dan dahaga kita akan lenyap ketika azan maghrib berkumandang saat berbuka puasa. Lalu coba bayangkan, mereka yang merasakan lapar karena memang kelaparan, bukan karena puasa. Lapar orang yang berpuasa akan menemui ujung saat azan maghrib. Namun, orang yang merasakan kelaparan, mereka tak tahu kapan rasa lapar mereka akan sirna. Dari sini, kita patutlah untuk selalu bersyukur. Belum lagi dengan keringanan-keringanan dan pilihan secara syariat yang Allah berikan kepada kita ketika kita tidak mampu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ada yang harus menggantikannya di waktu yang lain, yaitu qada. Ada pula yang tak perlu melakukan puasa qada karena memang secara fisik sudah tidak sanggup berpuasa, seperti lansia, maka gantinya dengan membayar fidyah. Betapa rukhsah ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Contoh implikasi nilai akhlak dan tasawuf dalam kehidupan sehari-hari seperti zuhud, ridho, tawakal, dan qanaah. Nah, itulah contoh implikasi nilai akhlak dan tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.